mulus dan bisa diajak speeding dikit-dikit. Ya Allah. Nah, ini perbatasan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, Pekalongan Kota Batik. Nah, di daerah sini yang sudah saya sebutkan dari tadi itu ada Kangsus Solawat milik Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Tadi niatnya saya pengen mampir buat ganti baterai, cuman saya pikir ya karena sudah ganti baterai tadi karena kecolongan baterai baru saya ngedrop, ya sudahlah, kita bablas saja lah, nggak apa-apa. Kan kesempatan. Assalamualaikum ya durian Nabi, ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya durian Nabi Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW dan barokahnya zuriyah Nabi, khususan ila Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, selamatkanlah saya, sampaikan saya ke tempat tujuan dengan selamat sentosa tanpa kekurangan satu apapun, amin. Nah, di daerah ini juga nggak bisa cepet-cepet teman. Tuh, jalannya kayak gini, masih bergelombang, banyak lampu merah, warga lalu lalang, belum bisa cepat. Nanti setelah UIN Gus Dur, ya sini tipis-tipis lah, 60-70. Nah, ini kalau belok kiri pintu tol Pekalongan. Nah, di kanan ini ada pasar ya, pasar batik kalau nggak salah. Pasar batiknya Pekalongan. Aduh, mulai bengkek teman-teman. Ayo mandan maju. Astagfirullahaladzim. By the way, saya tuh kurang tidur ya. Semalam itu teman-teman saya datang ke kos makan daging kurban. Jadi tidurnya itu jam 12 gitu lah. Bangunnya jam setengah 2. Nggak bisa tidur lagi. Alhasil ya internetan lah. Tipis-tipis. Tahu-tahu jam 3 saya siap-siap. Jam 6-nya berangkat. Karena saya sebenarnya belum prepare, belum masukin baju ke tas, terus belum masangin ini ke helm. Nih, Pasar Grosir Batik Setono, Pekalongan. Jadi apabila kalian beli batik di Pekalongan, ini pasarnya di sini kan.
Pekalongan ini juga menjadi salah satu kota perbatasan antara bahasa Jawa, saya katakan Jawa Keraton yang berakhiran OOO gitu, dengan Jawa Ngapak Ngapak Lor yang berakhiran A. Nah, kenapa saya bilang ada Ngapak Lor ya? Karena ada Ngapak Kidul. Bedanya apa Ngapak Lor sama Ngapak Kidul? Mungkin secara kasat mata nggak ada perbedaan ya. Yang membedakan ini cuman logatnya aja, tapi akhirannya tetap A. Yang Ngapak Lor itu yang plat G, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang. Kalau yang Ngapak Kidul itu Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, sebagian Kebumen, dan sebagian Wonosobo. Nah, di perempatan itu teman-teman kalian bisa belok kanan untuk ke kota, atau kalian ambil perempatan yang di depan, atau perempatan atau pertigaan ya, itu bisa ke kota sekaligus ke Kansus Solawat. Orang-orang di Pekalongan ini banyak menurut saya itu banyak yang religius, karena memang di sini dihuni ada banyak sekali duriah Nabi. Nah, ini kalau kalian belum depannya mungkin ya, itu bisa ke Kansus Solawat, bukan yang ini, depannya lagi kayaknya. Saya juga lupa inget sih. Ini kali ya, apa yang depannya? Oh, bukan ini, depannya berarti. Saya sebagai warga Cilacap kadang-kadang mikir ya teman-teman, dibandingkan dengan wilayah lain, saya sebagai umat muslim, kenapa belum pernah dengar Habib di Cilacap ya? Itu kadang-kadang jadi pertanyaan di kalangan teman-teman ini, ada nggak sih? Maksudnya yang bukan 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 yang migrasian, bukan yang dari kota satu ke Cilacap gitu, ke kota lain ke kota Cilacap, tapi asli Cilacap gitu. Ada nggak ya? Saya belum pernah lihat, soalnya belum pernah dengar juga, tapi mudah-mudahan sih ada ya. Tapi kalau mentok-mentok kalau ada acara sholawatan itu dari Habib Haidar Assegaf, itu dari Purwokerto. Ini kadang-kadang ada dari itu juga, ada Habib Umar Fakih dulu dari Kebumen. Oh, udah kelewatan teman-teman, maaf, udah kelewatan. Nah, ini kalau kita bisa lurus saja. Oh, ternyata bisa lurus ke kanan, bisa nggak bisa, cuman ke kanan itu lewat kota, kalau lurus ini lewat Uin Gusdur. Jadi worth it yang mana ya, ya tergantung kalian lah pengen lewat mana, terserah. Toh di kota Pekalongan juga nggak ngelewatin apa-apa. Aduh.
Mana UIN Gus Dur ini ya? Gedung Aswaja. Oh, bukan. Ini yang depan nih. Universitas Universitas Pekalongan ya. Lah UIN Gus Dur ini di mana? Oh, Universitas Pekalongan. Aduh, maaf. Misinformasi. Unikal Universitas Pekalongan. Oke lah. Salah tiket. Oke, salah tiket nggak ngaruh. Nah, nanti di depan itu ada pertigaan, kita belok kiri. Kalau ke kanan, kita balik lagi ke kota. Apa yang ke kota? Kiri saja, bos. Tuh, kiri Jakarta. Ini nyebrang rel, kita ke kiri lagi. Kalau kanan kemana ya? Kota lagi. Oh, ada kereta lewat kah? Oh, enggak juga. Sinar Jaya. Ini mungkin jurusan Pekalongan Jakarta sih. Kalau nggak salah, nggak tahu juga sih. Nggak tahu jurusan apa. Ini ada yang telepon saya kayaknya. Atau ada semacam, iya, depan ada becak, nggak bisa. Nah, di Pantura emang harus apa namanya, harus hati-hati ya teman-teman, karena memang bukan ini diperuntukkan untuk kendaraan berat, karena memang daerah Pantura kan daerahnya industri ya. Jadi bagi para pemotor harus ekstra hati-hati, harus, nggak hati-hati ya luput lah. Ini kayaknya ada yang telepon deh, soalnya lagu saya pelan jadinya. Malang Tegal lurus. Iya, kayaknya ada yang telepon deh, nantilah Alfamart depan, kita berhenti dulu. Nah, ini perbatasan Pemalang kah? Kayaknya ya sih, ini perbatasan Pekalongan Pemalang ya. Nah, karena nyampe sini masih pagi ya, astagfirullahaladzim teman-teman, jadi astagfirullahaladzim, sumpah itu jangan ditiru ya teman-teman, aku kurang ajar emang. Udah tahu yang lain pada pelan-pelan, dia cepat sendiri, nabrak orang malah. Kita menepi dulu teman-teman, tuh ngangkat telepon. Sebenarnya di sini habis hujan atau gimana? Iya kayaknya teman-teman, habis hujan semalam kali ya.
Oke, kita let's go lanjut lagi. Perjalanan yang belum seberapa ini masuk ke Pemalang. Nah, di sini sampai nanti pokoknya Pemalang ini jalannya mayoritas lengang ya. Nanti agak di depan juga agak lengang lagi. Karena kotanya itu nggak di pinggir jalan utama ini, teman-teman. Agak masuk. Jadi bagusnya di situ. Kalau yang lain itu kan kotanya di pinggir jalan Pantura ya. Ya positifnya untuk akses kendaraan umum mudah, tapi negatifnya ya jadi bising ya. Tergantung siapa tata kota. Ya Allah, ini Bapak Sinarjaya yang terhormat, sabar dong bosku. Saya juga salah itu sebenarnya, nggak boleh nyelip kayak gitu ya, itu blind spot. Tapi kayaknya tadi itu perbatasan kota Pekalongan deh, bukan kabupaten. Kabupatennya kayaknya masih di depan deh, lebih gede dari lebih tipis dari itu setahu saya ya. Oh iya, ini masih Pekalongan ya, belum Pemalang. Innalillahi, bolongannya akeh banget coy. Nah ini teman-teman, apabila ke Dieng, pokoknya dari sini pun masih, kalau ke kiri itu nanti tembusnya Kali Bening. Kenapa saya dari tadi bilang Dieng karena memang perjalanan ke Dieng itu salah satu yang membuat saya senang ya, karena memang jalannya asik, kedua cuacanya yang oke sekali buat jalan jauh. Nah di depan itu ada lampu merah, kalau ke kiri itu Kajen ya, Kajen itu masih Pekalongan, itu perbatasan Pekalongan apa namanya Banjarnegara. Habis Kajen itu nanti Kali Bening. Astagfirullah, kaget. Ya mungkin setelah ini itu nggak ada jalan ke Kali Bening lagi, teman-teman. Katanya nanti tembusnya di Purbalingga. Kalau Purbalingga kan bukan Dieng ya, Gunung Slamet, beda lagi. Jadi pokoknya kalau dari utara ke selatan itu pasti melewati gunung, teman-teman. Misalnya dari Semarang ke Solo itu ngelewatin Gunung Telomoyo, Merbabu. Kalau ke Jogja, Merapi. Kalau ke Kebumen,
Purworejo, ke Purworejo mau Magelang ya, Kebumen, nggak tahu Wonosobo, Sindoro, Sumbing, Dieng, gitu. Di Semarang juga ada gunung juga, namanya Gunung Ungaran. Terus kalau dari saya sini nih plat G ke plat R itu ngelewatin Gunung Slamet. Tapi kalau dari Brebes ke Cilacap nggak ngelewatin gunung. Memang nggak ada gunung. Antara Gunung Slamet ke Gunung apa tuh saya? Ciwidey, bukan Ciwidey. Ciwidey kayaknya. Ya pokoknya gunung yang ada di Cirebon Kuningan itu. Jalannya agak lumayan jauh. Jadi nggak melintasi gunung, tapi pokoknya enak lah, pokoknya dari Pantura ke Pansela itu enak sekali. Mungkin suatu hari nanti saya bikin video perjalanan dari Jakarta ke Cilacap menggunakan Pansela. Cuman saya harus memperhitungkan bensin ya, karena di sana tuh bensinnya masih jarang. Kemudian hembusan angin pantainya tuh terlalu kuat sehingga mungkin agak limbung. Jadi saya agak pikir-pikir, dan kemudian jalannya nggak sehalus kalau lewat Bandung. Bandung bagian Padalarang juga hancur lebur tuh jalannya. Terus di bagian gunung yang kapur itu namanya apa itu? Kalau dari Jakarta ke Bandung sebelum Padalarang itu apa tuh? Lapor-lapor. Aduh, ampun deh. Tapi saya pikir cuma jalanan itu aja yang nggak layak buat dilalui. Tapi karena memang itu jalan satu-satunya, jalan utama itu. Tapi dilintasi berbagai macam kendaraan. Entah itu bis, entah itu truk angkutan, atau fuso, atau banyak lah. Dan lagi di situ juga daerah kapur ya. Jadi di situ banyak sekali tambang kapur, tambang batu kapur ya. Ya sudah, nggak mau jualan rambut abu, nggak bisa cepat kalau di situ. Apa saya lupa atau namanya. Tapi setelah itu saya pikir jalanannya bagus. Dari Bandung sampai ke Cilacap semuanya bagus. Ya 8,5/10 lah. Nah, ini baru perbatasan ya. Selamat datang di kota Pemalang. Kabupaten Pemalang. Pekalongan kota santri, kalau Pemalang kota kue. Yang tahu silakan komen di bawah ya. Oke. Suka nih saya sama orang-orang yang berani ngebut, karena berarti paham Medan. Saya tuh nggak berani ngebut, bukannya nggak berani, bukan apa ya, bukan karena nggak berani ngebutnya, cuma saya takut ada orang nyelonong gitu aja. Itu aduh, kalau jalanan rusak sih oke ya, kalau nyelonong nyebrang gitu, aduh. Nah.
menurut kalian jalan Pantura seperti ini cocok nggak ya dibuat JPO gitu, penyeberangan orang? Karena saya tuh termasuk orang-orang yang agak khawatir kalau ada orang nyebrang gitu, apalagi khususan Ila gitu. Ibu-ibu, aduh, dengan santainya, dengan PT-nya nyebrang, pertamanya lari cepat, udah tengah jalan baru pelan. Dia Allah, emang dipikir udah selesai kali. Itu sering kali terjadi. Memang seorang wanita itu matanya atau inderanya itu nggak tajam teman-teman, tapi melingkar. Jadi sensitif di area mereka saja, tapi nggak sensitif terhadap sesuatu yang jauh. Seperti kalau perempuan itu suruh buka map ya, GPS, Google Map, itu baca mapnya, aduh ampun deh. Ibu saya itu pernah ke pernikahan ponakan ibu saya yang berada di Kebayoran Lama. Karena saya belum tahu rumahnya istrinya, akhirnya Google Map, ketemulah di Kebayoran Lama. Nah, tapi saya nggak hafal penggokannya nih di mana nih, karena Kebayoran Lamanya agak masuk gitu, agak masuk gang. Nah, ibu saya belok kanannya bilang, belok kanan gitu. Itu setelah belokannya sudah terlewati. Jadi gimana ya? Jadi kalau cowok gitu kan biasanya lihat map, oh ya oke, temulah jalannya ke sini. Nanti kalau lupa dikit buka dikit gitu. Karena memang yang laki-laki itu inderanya tuh tajam keluar gitu, jauh. Tapi yang dekat itu kadang-kadang laki-laki itu kurang. Misal lagi, kalau ada laki-laki pengen berangkat kerja, nyari kunci motor lupa naruhnya, itu susah nyarinya. Pasti cowok itu berpikiran terlalu jauh. Misal tidurnya di kasur, kemudian nyarinya ya pasti mikirnya nyerimpet atau umpetan di mana gitu, di bawah bantal kayak atau di bawah selimut, pasti dibuat terus kalau nggak ketemu langsung ke ruang sekitar. Kalau perempuan itu enggak, itu pasti dicarinya di area kasur, nggak mungkin ke yang lain, jadi dibuka sedikit-sedikit baru ketemu. Tapi kalau laki-laki enggak, nggak kelihatan langsung pindah, terus tanya, Bu, kuncinya di mana ya gitu. Terus kalau ibunya nyari langsung nemu. Terus kadang-kadang ibunya bilang, makanya kalau nyari pakai mata. Nah, ya itu kata-kata khas ya mungkin ya, cuman ya dikurangi lah kata-kata seperti itu. Takutnya suaminya lagi bad mood terus dibilang nyari pakai mata. Aduh, itu bikin bencana alam itu. Loh, saya baru tahu di sini ada lampu merah teman-teman. Seriusan, kayaknya ini baru deh. Lampu merah untuk apa ya? Menurut saya juga pertigaannya nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi ya memang sih kalau pertigaannya itu langsung ke
pembatas jalan yang bolong itu biasanya ada lampu merahnya. Itu baru pertama kali, serius. Itu terakhir kali saya lewat itu tuh Desember kemarin. Nggak ada tuh kayak gitu. Nah, di sini kan, ini harusnya ada putar balik nih. Harusnya sini aja. Itu wasting time tuh ceritanya kan. Wasting time lampu merah itu buat apa? Lebih baik tuh kendaraan dari situ belok kiri putar balik di situ, itu lebih bagus, malah mengurangi kemacetan. Lampu merah buat apa? Ya, pengelola tata kota lebih paham. Saya hanya warga biasa, apalagi saya bukan warga Pemalang. Ya. Sesuai yang saya katakan tadi, jalur Pemalang ini menjadi salah satu jalur yang asik untuk dilewati karena lengang, lebar. Cuman ini masih padat penduduknya. Karena ini mungkin setahun terakhir baru dibangun, yang cor-coran full kayak gini. Dulu tuh setahu saya masih aspal yang gerunjel-gerunjel batu. Karena Kempang tuh agak merinding disco. Nah, sekarang udah dibuat seperti ini ya, harusnya lebih nyaman ya. Setidaknya untuk 2-3 tahun ke depan. Karena memang cor-coran itu lebih awet, tahan beban lebih besar daripada aspal. Cuman nggak bagus bagi ban. For your information saja. Misal umur bannya itu 3 tahun. Anggaplah IRC itu umur bannya cuma 3 tahun. Cuma kalau setiap hari lewat jalan cor-coran seperti ini, mungkin ya 2,5 atau 2 tahun udah harus ganti lagi. Dan ini baru lagi kayaknya. Seriusan, dulu tuh nggak sebanyak ini teman-teman lampu merahnya. Harimbi, wow. Oh, pariwisata. Saya kira antar provinsi ya. Setahu saya Harimbi itu Jakartaan gitu. Jakarta ke Merak, Jakarta ke Bekasi, Jakarta ke mana, ke Bandung. Tapi kan nggak sampai sini. Dulu juga Agrama saya pikir juga metok-metok Cikarang. Sekarang udah sampai Yogyakarta, Wonogiri, Solo. Depan sepertinya mending kan, atau masih santai seperti itu kan. Tapi mau hujan atau enggak, memang saya sangat nggak tahu mantap. Karena saya pikir kalau hujan saya lebih baik menepi. Karena kalau hujan itu saya nggak bisa connect. Jadi suara saya nggak masuk, suara motor juga nggak masuk. Jadi cuman berbuk-berbuk gitu doang karena hujan. Karena kan pakai casing waterproof ya. Kalau ini saya nggak pakai casing waterproof, pakai casing biasa.
Kalau kacang waterproof itu nggak bisa dicolokin mic. Nanti sekitar jam 10 saya istirahat dulu deh, karena mungkin memorinya saya penuh. Nah, tulisannya 6 jam, tapi saya belum berkendara 3 jam, sisa 3 jam. Ya, nanti jam 10 saya berhenti istirahat, ngecharge, ya kurang lebih 1 jam lah di pom bensin. Saya berangkat lagi. Berhenti untuk zuhuran itu sekitar di Cirebon. Cirebon juga istirahat lagi, ngecharge, nggak masalah. Sampai sana malam pun nggak masalah, yang penting nggak capek. Tapi kalau malam rasanya tuh beda. Jadi kalau berangkat malam pengennya targetnya cepet-cepet nyampe. Tapi ya gitu, jadinya remek badan. Jadi berangkat habis maghrib, nyampe sana subuh, sholat subuh nggak makan nggak minum, langsung tidur. Memang saya capek itu. Ya buat saya ya, kalau kalian yang kuat langsung beraktivitas sih ya jos. Tapi ibu saya tipikalnya kalau dari Cilacap mulat. Ini yang depan, masya Allah tabarakallah. Nah ini dia, kalau lurus itu kota Pemalang, kalau kiri tol Pemalang, ke kanan lingkar Pemalang. Jadi lewat mana? Lurus boleh, kanan boleh. Tapi ya patutnya sih belok kanan ya. Kalau lurus ngapain? Mau ketemu siapa? Kalau lurus itu bisa tembusnya di Purbalingga teman-teman, di Purwokerto ya. Nanti kalau kalian ingin ke Gunung Slamet, harusnya ke sana tadi ya. Lewat Randu Dongkal, apa Radu Dongkal ya. Nanti tembusnya itu Bobotsari. Nah jalur di sini juga sudah mulai ramai bus dari Bobotsari ke arah barat ya. Entah itu Bandung, entah itu Jakarta. Nah ini sepertinya Pemalang. Kalau nggak Pemalang ya Bobotsari. Juga kadang-kadang ada bus dari Wonosobo itu ke Panturanya nggak lewat Aji Barang teman-teman, nggak lewat ya nggak lewat Aji Barang lah, tapi lewat itu, lewat Randu Dongkal. Jadi ada jalur baru lah ceritanya, bosan lewat sana terus. Kalau saya suruh milih lewat mana, waduh, lewat mana ya? Kalau aku pengen cepat ya lewat Aji Barang lebih cepat ya kalau ke arah barat. Tapi kalau melewati jalur yang menyenangkan itu Randu Dongkal pasti. Karena lebih dingin, banyak sekali pepohonan, melewati kaki Gunung Slamet. Nah, kalau lewat Aji Barang itu full jalur umum ya, jalur yang dilewati oleh kendaraan jenis apapun. Dari Purwokerto, terus
ke Aji Barang. Nah di Aji Barang itu ada persimpangan ke arah Wangon dan ke arah Tegal Brebes. Kalau ke arah Wangon berarti dia bus jurusan Tasik, Ciamis, Bandung, Cilacap dan sekitarnya, dan Pangandaran tentunya. Tapi kalau yang ke arah Tegal Brebes itu biasanya yang ke arah Bandung, Jakarta. Sebenarnya yang lewat Wangon pun ada yang ke arah Bandung, tapi nggak lewat Aji Barang, lewatnya Patik Raja. Ya suatu hari mudah-mudahan saya dikasih umur dan rezeki bisa lewat jalur situ. Nanti di review deh. Jalannya bagus kok, bagus. Jalanan yang menurut saya jelek di Jawa Tengah ini, saya nggak tahu semuanya. Saya akan sebutin yang saya tahu saja. Itu tadi yang saya katakan, Batang Kota sampai Pekalongan Kota itu jelek. Jalanan umum untuk semua kendaraan tapi jelek. Itu Batang Kota sampai Pekalongan Kota. Entah sampai kapan tuh mau seperti itu. Itu dari dulu nggak pernah dibenerin. Terus kemudian jalan apa lagi? Kayaknya nggak ada sih teman-teman. Nggak ada deh. Nggak ada deh teman-teman. Itu yang paling buruk sih. Oh ya, maaf. Jalan ke arah Muria Raya, ke plat K gitu ya. Jepara, Demak, Demak itu masih ya. Jepara, Pati, Kudus, Rembang gitu. Aduh. Itu di daerah yang namanya Gemuk ke timur itu kalau nggak perbaikan jalan, kalau nggak perbaikan jalan ya banjir rob, kalau nggak banjir rob ya apalah pasti ada aja. Itu sebel banget saya dari dulu sampai entah kapan ada aja yang bikin macet. Capek saya kalau mau ke arah situ. Cuma ya mau gimana lagi, itu satu-satunya jalan. Di depannya nggak satu-satunya jalan, bisa lewat Purwodadi. Oh iya Purwodadi, Semarang Purwodadi itu jalanannya ya saya kasih 5,5/10 lah, nggak bagus-bagus amat, nggak bisa cepet, banyak yang gerunjul, nggak ridingable lah cerita, kurang itu jelek. Aneh ya, padahal dekat Pemprov gitu. Saya mikirnya dari dulu itu semakin dekat ke Semarang itu jalannya bagus. Saya selalu yakin itu dulu ya. Karena dari dari Cilacap ke Semarang itu jalannya bagus. Karena saya lewatnya Wangon, Patikaraja, Banyumas, terus Banjarnegara, Wonosobo, halus semua sampai Semarang, halus pol. Setelah saya di Semarang ngulik-ngulik jalannya, bodoh, ternyata nggak seperti itu ya. Padahal dekat apa namanya, dekat pusat pemerintahan istilahnya kan begitu ya. Kalau daerah saya kan Cilacap kan pelosok ya, jauh dari pemerintahan provinsi, dekatnya lebih ke Jawa Barat. Jalannya ya lumayan lah ya, meskipun nggak semuanya dicor, cuman ya not lah, nggak semuanya buruk kok. Yang menurut saya masih buruk itu kalau di Cilacap itu dari Sidareja ke Wanareja itu jalannya masih sempit ya, di berbagai ruas. Cuman di berbagai ruas juga sudah lebar, dicor. Dan di daerah Pengkolan sampai ke Cipari itu dulu lebar dan halus, sekarang lebar dan jelek. Karena udah lama kali ya. Sama situ emang jalur buat trek-trekan juga sih. Menurut saya nggak bijak juga kalau saya mengatakan jalanan itu
kurang bagus. Dulu tuh trek-trekan karena emang jalurnya lurus membelah bulak ya, membelah sawahan sampai ke Kecamatan Cipari. Itu kalau speeding nggak mikir kalau itu, mentok gaspol itu bertahan lumayan lama itu kalau karena aspal ya, bukan cor-coran. Nah yang mulai cor-coran itu setelah pasar Cipari. Nah ini kalau ke kiri itu ke terminal Pemalang ya, balik lagi dari ke kota Pemalang. Oke, kita lanjutin. Jadi setelah pasar Cipari sampai ke, saya kurang hafal daerahnya lagi. Sampai kemana ya? Pokoknya adalah sampai itu SMA 1 Cipari. Ya, SMA 1 Cipari itu sudah dicor, SMA 1 Cipari terus sampai ke MI apa ya? MI-nya teman saya itu ada. Pokoknya melintasi pohon karet itu udah dicor. Kesananya juga udah dicor tipis-tipis. Tapi di sana juga masih ada jalur yang sempit banget, benar-benar sempit. Kalau dilewati 2 bis itu seakan-akan nggak mungkin dan mustahil. Beneran. Ya gimana ya? Karena memang di situ kan ya pokoknya model jalannya itu kan di tebing ya. Jadi mau dilebarin juga bingung. Kanan tebing, kiri jurang ya. Dikeruk dulu tuh baru. Tapi mau dikeruk rumah penduduk. Aduh ya serba salah. Cuman ya nggak apa-apa ya, bagus lah. 6,5/10. Waduh. Siap si paling menilai. Kita sudah masuk ke bentar lagi kita masuk Tegal teman-teman. Itu kayaknya perbatasan kota Pemalangnya kayak. By the way, di sini hawanya ada dingin, kayaknya depan hujan. Cuman saya nggak bawa mantel sengaja supaya saya bisa nge-vlog. Oh ya, ini perbatasan selamat jalan kota Kabupaten Pemalang. Berarti depan ini kita sudah masuk kota Kabupaten Tegal. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Dimulai dari kota Tegal. Saya kecolongan 2 kali nih hari ini. Nggak dapat notifikasi baterai ngedrop, nggak dapat atau nggak kelihatan ya. Jadi kalau di total itu sejam tuh ngangong ya. Nah ini kalau belok kiri itu jalan alternatif Slawi ya. Slawi itu jalan raya yang menghubungkan ke Jalan Raya Tegal Aji Barang. Cuma jangan lewat situ, lewat yang depannya saja. Itu lebih apa ya namanya? Lebih enak jalanannya kali. Oke, saya cek dulu. Oke, baterai klip-klip. 2 kali ganti baterai, pada posisi baterai sudah habis. Ya sudahlah ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Berarti patokannya mungkin sejam lah. Itu kayaknya zuhur, ini sampai zuhur sih, ini bisa sih. Karena baterai saya masih ada 2 dan tadi saya cek waktunya masih lama. Mudah-mudahan sampai zuhur deh. Nggak sampai zuhur pun jam 11 deh, nggak apa-apa, kan istirahatnya 1 jam.
nyari pom bensin diculkan. Nah, tepat di kanan saya itu sudah pantai ya teman-teman, pantainya Tegal. Karena di sini emang dekat dengan pelabuhan dan jalanan di sini juga rawan banjir rob ya. Mudah-mudahan sih nggak rob. Sinar Jaya dengan SR2 atau SR3, SR3 kali ya, dari arah Sri Laksana. Yang membedakan pantai yang ada di pantai utara dan pantai yang ada di pantai selatan itu ombaknya. Jadi kalau di pantai selatan itu ombaknya besar-besar teman-teman. Kalau di pantai utara itu terkesan nggak ada ombaknya karena memang kalau pantai utara itu kan berhubungnya oleh laut Jawa ya, laut Jawa Utara itu. Kalau yang selatan itu terhubung langsung ke samudra. Samudra itu kan besar ya, jadi banyak anginnya. Nah di situ para nelayan yang ada di pantai selatan itu ya bertarung dengan ombak, gelombang besar, tsunami. Terus kalau di sini kan rob ya, kalau di sana bukan rob, gelombang besar. Jadi benar-benar terus rumah itu, rumah udah hancur karena gelombang. Kalau yang di daerah pantai itu robnya yang bikin hancur. Jadi peninggian permukaan airnya tahu-tahu naik. Dan saya rasa udah mulai gerimis ya teman-teman. Mudah-mudahan ini berhujan. Hei. Kota Tegal ini juga sebagai rumah dari daerah yang bernama Guci. Guci itu yang terkenal tempat pemandian air panasnya yang berada di kaki Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi itu dimiliki oleh berbagai kawasan ya, kawasan Banyumas, kawasan Purbalingga, kawasan Pemalang, terus Tegal, sampai Brebes. Oh iya, dan Banjarnegara ada sebagian Banjarnegara. Tapi kayaknya Banjarnegara juga enggak Gunung Slametnya deh. Bukan. Nah, Banjarnegara enggak deh, Purbalingga lah. Gunung Slamet diberi nama Slamet supaya selamat. Kayaknya lemah, tapi memang benar supaya selamat. Dan memang gunung ini selamat. Belum terjadi erupsi yang berlebihan ya. Erupsinya ya cuma erupsi kecil-kecilan gitu. Dan oleh para penduduk sekitar Gunung Slamet. Gunung Slamet itu akan melakukan aktivitas vulkanologinya itu pada saat kontestasi pemilu 5 tahunan. Ini serius teman-teman. Jadi setiap ada pemilu itu gunung tuh kayak apa ya? Ada aktivitasnya. Entah itu gempa, entah itu mengeluarkan awan panas. Cuman warga sekitar itu sudah paham gitu. Oh, udah biarin, nggak apa-apa. Ini udah lumrah, kayak gitu. Ini walau alam ya, saya juga kurang tahu dan mendalami hal-hal yang demikian.
tapi mudah-mudahan ya memang untuk saat ini janganlah ada gunung erupsi. Kasihan warga-warga di kaki gunung. Dari rentetan yang ada di Jawa Tengah, dari Slamet sampai mungkin sampai ke apa itu, dekat laut itu sampai apa ya, anggap aja Merbabu lah, sampai Merbabu itu jangan ada yang meletus ya. Kalau Merapi sih ya memang langganan ya, musiman. Truk, kamu pasti bisa truk, let's go truk. Nah, ini lampu merah pertama yang ada di kota Tegal menurut saya, yang sudah terkonek ke daerah kotanya Tegal. Jadi meskipun di sini belum termasuk Tegal kotanya, cuman ya sudah terkoneksi dengan baik. Nah, terus ini juga menjadi, nah jalan ini yang saya tunjuk ini adalah jalan Slawi ya teman-teman. Nanti tembusnya di Jalan Slawi. Nah, menurut saya juga perlu adanya putar balik yang proper ya, di kota-kota besar. Jadi putar baliknya tuh nggak gini. Jadi kayak ada semacam ancang-ancangnya gitu. Karena daerah ini kan termasuk daerah yang padat penduduk ya. Warga sekitar kan berarti banyak yang lalu lalang, takutnya nyelonong begitu aja kan, selonong boy, nyelonong nyebrang pengen ke jalur yang berlawan. Aduh riskan banget ya. Hayya jala ashwa ya waidi ashwa taha syajah mursyidun fala ya haidi wala wa akramana hayya ja ashwa
يا عيني أشواق شاجنا مرشد 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 الله يا عيني الله وأكرم يا قلب سروره قد توانا في حبيبي أما العداوة توانا يا لمن شر يا لمن شرق الوجود بنور وترك وأمرك بعد الجزاء وجمال قد ترقت بالعصيان وتنابى وتنابى بتجهيز وتبانى قد خذل لا أخذته gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menyeberang, jangan langsung ambil jalur pinggir, ambil dulu tengah, cari ancang-ancang untuk ke pinggir, jangan seperti itu menyelakai orang lain namanya. Nah, kita masuk ke Tegal Kota. Selamat datang di Tegal Kota. PBP ini adalah bus jurusan Purwokerto dan sekitarnya yang mungkin pas zaman COVID baru ada yang membuka bus akap ya. Dulunya itu pariwisata. Itu ada yang via Tegal, ada yang via Bobotsari, ada yang via Brebes. Nah, di sini kalian nggak perlu panik teman-teman. Di sini meskipun banyak sekali percabangan, kalian belok kiri ataupun lurus, tembusnya pasti akan jalan utama. Cuma nanti bedanya di mana? Bedanya nanti outputnya melalui Tegal, terminal Tegal, atau lingkar Tegal, atau lingkar Brebes itu. Bedanya itu saja teman-teman. Nah ini kalian bisa lurus, bisa kiri, gitu. Kalau saya lurus dulu, belok kirinya nanti. Pilih yang jalannya agak bagusan dikit, baru belok kiri. Bukan yang ini juga, nanti yang depan. Kok kayak bau itu ya, obat nyamuk yang cap kingkong. Alhamdulillah.